Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen kita, dosen psikolog perkembangan Ibu Sri Nurul Mila, dan kepada teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu di via Zoom ini untuk mengadakan presentasi. Baik, saya akan membacakan latar belakangnya. Sebelumnya, judul presentasi kita hari ini adalah tentang perkembangan masa remaja. Latar belakangnya yaitu masa remaja adalah perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa ini merupakan periode transisi dan masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial yang langsung pada dekade kedua masa kehidupan. Pada masa tersebut, remaja ingin mencari identitas dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada orang tuanya. Proses pemantapan diri ini selalu berjalan mulus, tapi lebih bergejolak atau memiliki kesulitan. Oleh karena itu, banyak ahli menamakan periode ini sebagai masa-masa storm atau stres. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Dengan demikian, remaja mudah terkena pengaruh dan lingkungan sekitarnya. Nah, masa remaja awal berada pada masa puber, yaitu suatu tahap dalam perkembangan di mana terjadi kematangan alat-alat seksual, atau bisa disebut dengan manage atau haid pertama pada anak perempuan. Variasi pada usia saat terjadinya pubertas menimbulkan banyak masalah, pribadi maupun sosial. Hal ini sebagai akibat dari ketidakmatangan sosial dan kognitif. Daya pikir mereka dihubungkan dengan perkembangan fisik yang lebih awal. Mungkin lebih jelasnya lagi, materinya akan dipaparkan oleh pemateri kita. Pemateri yang pertama akan disampaikan, dibacakan, dan dipaparkan oleh Saudari Dea Ahmadiyah. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian remaja. Remaja berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescens, yang berarti tumbuh ke arah kematangan fisik, sosial, dan psikologis. Pada umumnya, masa remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa, yang terjadi pada usia 12 tahun hingga 21 tahun. Menurut Piaget, secara psikologis, masa remaja merupakan masa individu tidak lagi merasa berada di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan masa remaja merupakan masa individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan berada pada tingkatan yang sama. Berdasarkan teori tahapan perkembangan individu, menurut Erikson, dari masa bayi hingga masa tua, masa remaja dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, serta remaja akhir. Rentang usia remaja awal pada perempuan yaitu 13-15 tahun, dan pada laki-laki yaitu 15-17 tahun. Rentang usia remaja pertengahan pada perempuan yaitu 15-18 tahun, dan pada laki-laki yaitu 17-19 tahun. Sedangkan rentang usia remaja akhir pada perempuan yaitu 18-21 tahun, dan pada laki-laki 19-21 tahun. Berdasarkan survei tahun 2002 mengenai perilaku berisiko yang memiliki dampak pada kesehatan reproduksi remaja,
terdapat bahwa remaja yang tercakup adalah mereka yang berusia 10 sampai 24 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan masa peralihan atau masa transisi dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang berlangsung pada usia 12 tahun hingga 21 tahun dengan adanya perubahan fisik, sosial, dan psikologis, di mana secara psikologis remaja mulai berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan berada pada tingkatan yang sama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Abdul. Kepada Saudara Abdul, saya persilahkan. Yang berikutnya adalah perkembangan kognitif remaja. Perkembangan kognitif adalah suatu perubahan di mana perubahan itu terjadi pada kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Pada masa remaja perkembangan kognitif ini, remaja sudah mulai memikirkan apa yang akan terjadi nantinya ketika kita melakukan sesuatu. Sudah memikirkan dampak apa saja yang akan terjadi. Perkembangan kognitif sangat-sangat berpengaruh terhadap remaja. Dari perkembangan kognitif ini, kita akan tahu bagaimana remaja tersebut. Kita juga akan tahu seberapa dewasakah remaja tersebut ketika berada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitar. Perkembangan ini mempengaruhi remaja karena remaja sudah bisa menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi. Mereka sudah beranggapan bahwa apapun yang dilakukan pasti akan mendapatkan penilaian dari orang lain. Mereka lebih banyak yang mengawasi mereka. Remaja juga cenderung berpikir bahwa setiap manusia pasti memiliki perasaan, emosi yang berbeda-beda. Remaja bisa menjadi dramatis atau seperti berlebihan ketika mereka berada di posisi yang tidak bersahabat. Mereka beranggapan bahwa orang lain tidak akan pernah mengerti tentang apa yang sedang dia rasakan. Emosi dan perasaannya bisa seketika berubah. Dalam perkembangan ini, remaja diharuskan untuk mempunyai pemikiran, pemahaman, dan kemampuan yang ideal untuk masa depannya kelak. Sebab ini adalah masa keemasan atau golden age yang dimana tidak boleh disia-siakan dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin olehnya agar bisa berguna bagi bangsa dan agama. Eksistensi kecerdasan emosi dijelaskan dalam beberapa ayat, yaitu satunya Quran surah ayat 46 yang artinya, maka apakah mereka tidak berada di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Adanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya tahapan remaja menurut Sarwono 2012 adalah 3 tahap perkembangan remaja. Dalam proses penyesuaian diri menuju dewasa antara lain 1. Remaja awal, early adolescence. Masa remaja awal berada pada rentang usia 10-13 tahun, ditandai dengan adanya peningkatan yang cepat dari pertumbuhan dan pematangan fisik, sehingga intelektual dan emosional pada masa remaja awal ini sebagian besar pada penilaian kembali dan restrukturisasi dari jati diri. Pada tahap remaja awal ini, penerimaan kelompok sebaya sangatlah penting. Aryani 2010. 2. Remaja madya, middle adolescence.
Masa remaja madya berasal pada rentang usia 14 sampai 16 tahun, ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas di mana tubuhnya keterampilannya terampil, berpikir yang baru, adanya peningkatan terhadap persiapan datangnya masa dewasa, serta keinginan untuk memaksimalkan emosional dan psikologis dengan orang tua. 3. Remaja akhir, late adolescence. Masa remaja akhir berada pada rentang usia 16 tahun sampai 19 tahun. Masa ini merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu 1. Minat menunjukkan kematangan terhadap fungsi-fungsi intelek. 2. Ego lebih mengarah pada mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dalam mencari pengalaman baru. 3. Terbentuk identitas seksual yang permanen atau tidak akan berubah lagi. 4. Egosentrim terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. 5. Tumbuh pembatas yang memisahkan diri pribadi, private self, dengan masyarakat umum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkembangan psikomotorik pada masa remaja. Perkembangan psikomotorik pada masa remaja ditandai dengan keterampilan psikomotorik, perkembangan sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologi. Melalui latihan yang teratur dan terprogram, keterampilan psikomotorik akan dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Perkembangan psikomotorik merupakan perkembangan terkait dengan perilaku motorik atau koordinasi fungsional neuromuskular sistem dan fungsi psikis atau kognitif, afektif, dan konatif. Dua prinsip perkembangan utama yang tampak dalam semua bentuk perilaku psikomotorik ialah bahwa perkembangan itu berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks, dan dari yang kasar dan global atau yang disebut gross bodily movements kepada yang harus dan spesifik tetapi terkoordinasikan, atau yang disebut finally coordinate movements. Perkembangan fisik pada masa remaja yang paling menonjol terdapat pada perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Ditandai dengan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan tanda-tanda seksual primer dan sekunder, serta timbulnya hasrat seksual yang tinggi atau disebut masa pubertas. Perbandingan perkembangan fisik dan psikomotorik antara pria dan wanita. Yang pertama, perkembangan pada pria. Perkembangan fisiknya yaitu lahir dengan tubuh relatif panjang, pertumbuhan tinggi lebih lama saat pra-remaja dan sangat cepat saat remaja. Proporsi otot lebih besar, berkembang lebih lambat, serta lebih sedikit lemak dalam tubuhnya. Perkembangan psikomotorik pada pria yaitu cara berjalan lebih kaku, kemampuan berlari lebih baik, kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun sesuatu kurang rapi, serta lebih suka dengan kegiatan fisik yang menantang seperti olahraga berat, climbing, dan lain-lain. Perkembangan pada wanita. Perkembangan fisik pada wanita yaitu lahir dengan tubuh relatif lebih pendek, pertumbuhan tinggi lebih cepat saat pra-remaja dan menurun saat remaja.
proporsi otot lebih kecil, berkembang lebih cepat, serta memiliki lebih banyak lemak dalam tubuhnya. Perkembangan psikomotorik pada wanita yaitu cara berjalan lemah gemulai, kemampuan berlari rendah, kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun sesuatu lebih rapi, serta lebih suka dengan kegiatan fisik yang sederhana seperti olahraga ringan, menari, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik atau yang disebut motor skills dibedakan menjadi dua, yakni faktor internal atau keturunan, yakni faktor internal yang mencangkup keturunan, gangguan emosional, jenis kelamin, dan kesehatan. Dan faktor eksternal yaitu lingkungan, gizi, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik dibedakan menjadi dua, yakni faktor internal, yaitu keturunan atau gen dari orang tua, gangguan emosional, perkembangan sistem saraf, perkembangan otot, perkembangan kelenjar endokrin, dan perubahan struktur tubuh. Dan faktor eksternal yaitu pola asuh orang tua dan lingkungan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Yang D. Perkembangan afektif masa remaja. Ranah afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'mal qulubul lati fis suduri afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absor walakin. Artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati di dalam dada. Lalu selanjutnya teori perkembangan psikososial Erikson. Ya, Yazid ya, bacaan pematerinya. Oh, selanjutnya kepada Yazid. Ya. Ya. Perkembangan afektif pada masa remaja. Karena afektif ini mengandung nilai arti penghargaan diri, semangat, serta hal-hal sesuatu yang ia inginkan, sikap hal-hal yang akan ia lakukan. Dalam teori Erik Erikson, bahwasanya pada masa remaja ini itu dinamakan sebagai identity versus call confusion, yaitu identitas versus kekacauan identitas. Pada masa remaja ini itu umur 12 sampai 18 tahun. Nah, disitulah mulai berkembangnya dari masa anak-anak ke tahap masa remaja. Menurut Erik Erikson pula,
secara biologis bahwasanya ini sudah ada perubahan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Akan tetapi secara psikis anak-anak ini pada masa remaja ini masih belum bisa ditanggungjawabkan berat layaknya orang dewasa. Mereka selalu bertanya-tanya, siapa aku? Siapa aku? Gitu. Makanya ini menjadi penting bagi kita semua. Pada tahapan ini juga seorang remaja akan selalu mencoba untuk mengetahui hal-hal yang baru, untuk mengetahui jati dirinya mereka. Sehingga mereka akan bergaul pada teman-teman yang sama berkomitmen dengannya. Gitu. Sehingga mereka akan memiliki soliditas yang tinggi terhadap sesama temannya. Nah, menurut Herter, di sini ada kekacauan pada masa remaja. Bahwasanya orang yang gagal akan kepribadiannya, mereka akan selalu berbuat perilaku yang kurang baik. Untuk apa? Agar mereka diakui oleh teman sebayanya, oleh gurunya, dan oleh orang tuanya. Maka sebab itu, orang tua dan guru ini berperanan penting dalam membimbing dan memberi pengarahan kepada anak yang sedang mencari jati dirinya ini. Agar mereka bisa menemukan jati diri yang sebenarnya. Sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Sudah. Sudah, Isti. Baik, mungkin cukup sekian materi dari kami. Saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu masa remaja sering dianggap sebagai masa peralihan. Saat anak tidak mau lagi diperlakukan sebagai anak-anak, tetapi dilihat dari pertumbuhan fisiknya. Ia belum dapat dikatakan orang dewasa. Fase-fase masa remaja atau pubertas menurut Max DKK yaitu antara umur 12 sampai 21 tahun. Dengan pembagian 12 sampai 15 tahun termasuk masa remaja awal. 15 sampai 18 tahun termasuk masa remaja pertengahan. 18 sampai 21 tahun termasuk remaja masa akhir. Karakteristik anak remaja bisa dilihat dalam beberapa aspek, yaitu dari pertumbuhan fisik, perkembangan seksual, perkembangan moral, dan perkembangan kepribadian. Remaja diharapkan lebih mengerti dirinya sendiri dan berkembangnya cara berpikir atau kualitasnya, emosi yang meluap, dan perkembangan sosial. Nah, dari ciri-ciri tersebut, remaja diharapkan lebih mengerti dirinya sendiri dan dimengerti orang lain, sehingga dapat menjalani persiapan masa dewasa dengan lancar. Mungkin itu saja kesimpulannya, dan itu penjelasannya dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi pada hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya dan teman-teman saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih. Siap.